Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Sekarang kita di pasal 4, mulai ayat 1. Di sini 6 ayat pertama ini merupakan persiapan pendahuluan sebelum percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan di sumur Yakub. Nah, percakapan ini sebenarnya cukup luar biasa. Kita melihat di sini seorang Yahudi bicara dengan seorang perempuan sendiri. Wah, itu luar biasa. Dan juga ini seorang rabi Yahudi bicara dengan orang Samaria. Itu juga luar biasa. Lebih-lebih seorang rabi Yahudi berbicara dengan seorang perempuan Samaria sendiri. Ini luar biasa. Tetapi percakapan ini merupakan sebagian dari sejarah Tuhan Yesus di bumi ini, dan sejarah ini menyatakan teologi yang sangat indah. Saya harap kita menikmati percakapan ini, tetapi sebelumnya kita perlu menyelidiki kata pengantar pada percakapan ini. Ada dua kontras yang menonjol di dalam percakapan ini, ya antara Yesus dan Yakub, juga kontras antara air hidup dan air sumur Yakub. Kontras. Seperti berakar di Yohanes pasal 1 ayat 17. Peristiwa ini tidak dicatat di ketiga Injil Sinoptik, tidak ada di Matius, Markus, dan Lukas, tetapi tuaian sebagai kiasan memang muncul di dalam Matius pasal 9, 37 dan 38. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dan juga kita melihat pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, roti jasmani harus disingkirkan, dan yang harus dipikirkan adalah yang rohani. Ya, lihatlah itu di Matius pasal 4 ayat 1-4. Seseorang yang bernama Efrem dari Suria meringkaskan bagian ini dengan kata-kata ini. Yesus datang pada air mancur itu sebagai pemburu. Ia melemparkan sebiji gandum di depan seekor merpati untuk menangkap seluruh kelompok burung. Semula perempuan itu hanya melihat seorang manusia yang haus, lalu seorang Yahudi, lalu seorang rabi, lalu kemudian seorang nabi, akhirnya Mesias. Perempuan itu berusaha untuk mengalahkan orang haus itu. Dia tidak senang dengan orang Yahudi itu. Dia mengejek rabi itu. Dia dimenangkan oleh nabi itu, dan dia menyanjung Mesias. Bagus ringkasan itu, bukan? Ya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1. Ketika Tuhan mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, tetapi ada masalah naskah di sini. Banyak terjemahan berkata ketika Yesus, tetapi sebenarnya melihat naskah-naskah Yunani yang ada, Tuhan, kurios, adalah pembacaan yang jauh lebih kuat daripada Yesus di ayat ini. Ketika Tuhan mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, rupanya dia tidak mau bersaing dengan Yohanes Pembaptis. Pasal 4 ayat 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Di dalam pasal 3 ayat 22, kita membaca bahwa Yesus membaptis. Tetapi di sini kita melihat bahwa sebenarnya itu murid-muridnya yang melakukan baptisan itu. Ya, pasti ada orang yang siap berkata ini kontradiktif, tetapi sebenarnya ini kebiasaan kita berkata bahwa seseorang melakukan sesuatu
padahal sebenarnya pelayannya atau dalam kasus ini muridnya melakukan. Misalnya di Markus pasal 6 ayat 16 kita membaca, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi? Tetapi di Markus pasal 6 ayat 27 kita melihat bahwa seorang pengawal memenggal kepala Yohanes di penjara. Tidak ada kontradiksi antara Yohanes pasal 4 ayat 2 ini dan Yohanes pasal 3 ayat 22 itu. Ya, pasal 4 ayat 3, ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Rupanya dia tidak mau ada persaingan antara muridnya sendiri dan murid dari Yohanes Pembaptis. Pasal 4 ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Ya, suatu catatan mengenai Samaria itu dalam satu Raja-Raja pasal 16 ayat 24, Omri, raja dari kerajaan utara itu, dia membeli bukit Samaria dari seseorang yang namanya Semer. Dia bayar 2 talenta perak. Dia, raja itu, mendirikan kota di bukit itu, dan kota itu dinamai Samaria berdasarkan nama pemilik yang dulu Semer. Lama-kelamaan, istilah Samaria juga dipakai mengenai seluruh wilayah itu, Samaria. Nah, kembali ke ayat kita, ia harus melintasi daerah Samaria. Menariklah ayat ini. Sungguh ada jalan yang lain dari Yudea ke Galilea. Jalan melalui Samaria pasti lebih lurus, tetapi orang Yahudi yang beragama tidak mau lewat Samaria. Menurut pikiran mereka, mereka tidak mau menajiskan diri mereka seandainya kontak dengan orang Samaria yang mereka anggap hina itu. Orang Yahudi seperti itu, mereka pergi dari Yerusalem, pergi ke timur, ke lembah sungai Yordan, kemudian ikut lembah itu ke utara sampai ke Galilea. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengikuti pola pikir itu. Ia harus melintasi daerah Samaria. Dia tidak akan menghindari orang Samaria. Ia datang untuk menyelamatkan mereka. Ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa rasisme tidak boleh dipegang oleh pengikut Kristus. Dan satu ayat yang sangat kuat dalam hal ini adalah Kolose pasal 3 ayat 11. Di mana tidak ada orang Yunani atau Yahudi, disunat atau tidak disunat, orang asing, orang skit, budak, orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam semua. Jadi rasisme tidak boleh berada di tengah-tengah kita. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ini, sudah sejak lama ada perlawanan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Ingatlah, kerajaan Israel dibelah menjadi 2. Kerajaan selatan dan kerajaan utara, sesuai apa yang dicatat di 2 Tawarik pasal 10 dan 11. Kemudian suku-suku Israel di utara itu dikalahkan oleh bangsa Asur. Kita baca itu di 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 23 sampai 41. Waktu itu, waktu mereka dikalahkan, banyak dari penghuni kerajaan utara itu dibuang ke tempat-tempat yang berbeda-beda di luar Israel. Dan juga banyak orang dari suku-suku bangsa-bangsa kafir dibawa ke wilayah Israel, kerajaan utara itu, dan dipaksa tinggal di situ. Dan bangsa-bangsa kafir itu pasti membawa dewa-dewi dan berhala mereka beserta mereka, dan pasti
banyak dari orang Israel yang tetap ada di tanah itu mengikuti pendatang itu dalam penyembahan berhala. Lama-kelamaan, mereka meninggalkan dewa-dewa kafir itu, tetapi tradisi dan adat istiadat mereka tetap berbeda dari tradisi dan adat istiadat bangsa Yahudi di selatan. Misalnya, bangsa Samaria hanya menerima kelima kitab Musa, dan hanya kelima kitab Musa dianggap firman Allah. Juga bangsa Samaria di utara itu tidak mau menyembah Allah di bait Allah di Yerusalem. Pada tahun 400 sebelum Masehi, bangsa Samaria mendirikan bait Allah untuk mereka sendiri di Gunung Gerizim. Kemudian pada tahun 128 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi datang dari Yudea, dari Yerusalem, dan membakar dan menghancurkan bait Allah itu yang mereka anggap pelanggaran. Ya, sudah lama bangsa Samaria dan bangsa Yahudi saling mencurigai dan saling membenci. Perjalanan Tuhan Yesus dari Yudea ke Galilea melintasi Samaria itu menjadi bukti bahwa dia menolak pola pikiran dan rasisme dan kebencian itu. Setiap kita yang sungguh mengikuti Yesus juga harus menolak dan meninggalkan segala rasisme dan kebencian seperti itu. Kita orang percaya yang tetap pegang pada rasisme, jika kita tetap pegang pada rasisme, kita bukan pengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mempunyai sikap itu. Pasal 4 ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Latar belakang dari ini dapat dibaca di Kejadian 33 ayat 18 dan 19, Kejadian pasal 48 ayat 21 dan 22, dan Yosua pasal 24 ayat 32. Di situ kita boleh membaca mengenai Yakub dan Yusuf dan hubungan mereka dengan wilayah itu. Ya, sekarang dekat kota Shechem, antara Gunung Gerizim dan Gunung Ibal, di pinggir jalan dari Yerusalem ke Galilea, ada satu kampung yang bernama Askar. Kira-kira 80 meter dari kota Shechem dan 1 kilometer dari kota Askar ada sumur yang menurut tradisi yang kuat itu digali oleh Yakub. Reruntuhan Sikar belum ditemui, tetapi mungkin Sikar adalah nama lain untuk Shechem atau Askar. Kita tidak tahu. Nah, ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Istilah yang diterjemahkan di sini sumur, Yunaninya pege, ini menyatakan bahwa sumur itu merupakan mata air. Jadi ada sumur dan sumur itu menerima air dari mata air yang di bawah tanah. Rupanya di sumur itu tetap ada air sejak masa Yakub sampai sekarang. Perjanjian Lama tidak mencatat mengenai Yakub dan sumur ini, tetapi itu bukan bukti bahwa sumur ini tidak digali oleh Yakub. Pada waktu saya kunjungi tempat itu pada tahun 1980, masih ada sumur di situ, dilingkari reruntuhan gedung gereja. Waktu itu masih ada air di sumur Yakub. Ada imam di sana siap memberi, kita boleh minum. Waktu itu kira-kira adalah jam ke-6, secara harfiah jam ke-6. Mereka menghitung jam mulai terbit matahari.
Matahari terbenam pada jam 12 menurut perhitungan mereka. Menurut sistem kita, ini terjadi pada kira-kira jam 12 siang. Firman yang telah menjadi manusia sangat letih karena perjalanan. Tuhan Yesus sungguh menjadi manusia. Dengan demikian, latar belakang dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria dijelaskan. Kita disiapkan supaya dapat sungguh memahami, menghargai, dan menikmati percakapan itu.